Bismillah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini mau melanjutkan Monef ya, ikutin terus. So, hari ini tuh nggak ada aktivitas dalam ruangan, masih melanjutkan monitoring dan evaluasi di Gorontalo Utara. Nah, kemarin tuh lokasinya di 2 kecamatan ya, Kecamatan Anggrek sama Kecamatan Monano. Dan hari ini masih juga lanjut di Gorontalo Utara, tapi di 2 lokasi yang berbeda, Kecamatan Kuandang sama Kecamatan Tomilito. Dan tujuan Monef kali ini untuk mengevaluasi bantuan yang sudah diserahkan di tahun 2023. Apakah bermanfaat, tepat sasaran, atau sebaliknya. Dan itu tentunya akan menjadi catatan tersendiri ya, sebagai bahan evaluasi nantinya di tahun 2025. Apakah bantuannya nanti akan dilanjutkan, dihentikan, atau tanda kutip. Jadi sebelum turun ke UKM atau UKM ini melapor dulu di kantor desa ya. Dan plusnya minta pendamping atau kadus yang bertugas di wilayah yang akan dikunjungi nanti. Soalnya di data tuh nggak ada kontak person yang bisa dihubungi. Daripada nyasar tak putar-putar, jadi mending minta pendamping. Oke, dan alhamdulillah sudah sampai ya di pabrik tahu. Jadi Bapak ini di tahun kemarin 2023 tuh mendapat bantuan berupa rumah produksi. Dan ini tim program yang dipimpin oleh Ibu Sek langsung mensurvei ke lapangan ya, untuk mengecek apakah bantuan ini bisa bermanfaat atau bagaimana itu ada kuesioner yang harus diisi. Dan ternyata alhamdulillahirobbilalamin bantuan ini benar-benar bermanfaat. Karena selain bantuan rumah produksi, ada juga bantuan berupa mesin. Jadi produksinya kalau yang kemarin tuh hanya pakai 1 mesin, karena sudah ada bantuan 2 mesin sekaligus, produksinya lebih meningkat. Dan jika kemarin tuh mereka memasarkan langsung ke pasar, tapi setelah produksi meningkat ini, pembeli itu justru datang ke pabrik tahu ini. Setelah interview dengan pemilik dari pabrik tahu ini, ternyata omset penjualannya tuh perharinya itu bisa mencapai 2 juta, Masya Allah. Untuk pendapatan kotor sih, dan sepekannya itu 1 minggu itu bisa mencapai 10 juta. Jadi kalkulator sekarang lagi menghitung ya, sebulannya tuh bisa berapa yang bisa dikantongi. Dan tentu inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Bantuan ini bisa bermanfaat. Selain bisa meningkatkan kesejahteraan IKM, juga bisa membuka peluang lapangan kerja tentunya. Jika sebelumnya pabrik tahu ini nggak ada karyawannya, nggak ada pekerja, tapi setelah dengan tambahan beberapa mesin yang produksinya tentunya meningkat, jadi membutuhkan karyawan. Dan saat tim kami ini datang berkunjung, ada 2 pekerja ya, ada 2 karyawan ini yang sedang beraktivitas. Dan plusnya informasi dari pemilik, selain pabrik ini memproduksi tahu, juga memproduksi susu kedelai. Tapi untuk usaha susu kedelai ini kayaknya belum dikembangkan, karena mungkin orang lebih fokus ke membeli tahunya saat berkunjung ke pabrik tahu ini. Oh ya, dan ini tampak Ibu Sek, Ibu Farhun Basrawan, dan Irna bagian program sementara mereview proses pembuatan tahu. Pabrik tahu pun ini kayaknya representatif ya, bersih tuh kalau dilihat. Ana tuh pernah ya pergi ke pabrik tahu, membeli langsung ke pabriknya yang gak jauh dari rumah. Cuman saat membeli tuh nggak ngelihat gitu-gitunya, yang kepikiran tuh enaknya tahu yang pas kalau udah mau dimakan. Makanya saat berada di pabrik tahu yang di Garut ini, Ana sedikit wah ternyata tempatnya bersih ya. Karena terkadang orang tuh ngelihat yang namanya kalau produksi makanan ya, pangan tuh kebersihannya itu yang paling utama. Karena kadang sekalipun tuh enak ya prosesnya setelah dimasak, tapi kalau pas ngelihat tuh bagian belakangnya seperti apa tuh ada rasa-rasa yang gimana ya. Ini bukan rasa was-was, bukan rasa yang tak pernah ada, tapi kayak ada rasa yang gimana ya. Pasti teman-teman sudah tahu ya tanpa Ana sebutkan rasa itu.
yang bisa jadi orang batal untuk membelinya sekalipun harganya murah. Dan tentunya ini sangat merugikan ya, terutama buat si pemilik. Jadi pentingnya kebersihan itu sangat mendukung dari sukses tidaknya usaha ini juga. Ya kalau istilah apa ya namanya itu higienis gitu. Oh ya, dan ini masih terus berlangsung ya interview dari Ibu Sek ke pemilik pabrik tahu ini. Seberapa besar mereka memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan. Terus perubahan seperti apa lagi yang mereka dapatkan dengan bantuan 2 peralatan atau 2 mesin selain rumah produksi. Semoga kedepannya ini IKM yang ada di Gorontalo semakin berkembang. Dan ini Ana sementara mengisi kuesioner data ya. Oh ya teman-teman, kadang Ana tuh kan telat berkunjung. Bukannya nggak mau berkunjung, cuman ya seperti inilah kondisi Ana kalau lagi bertugas di luar kantor. Jadi ngeliatnya tuh agak-agak susah ya, karena harus fokus dengan pekerjaan yang ada di depan. Oke, dan ini ngelanjut lagi ke tempat yang lain lagi. Balik ke YT ya, yang pasti Ana tuh berusaha insya Allah tetap akan berkunjung. Karena itu kayak semacam satu kewajiban ya. Oh ya teman-teman, ini sebelum ke UKM berikutnya kan mampir dulu ke kantor desa buat ngelapor. Dan ternyata di sini nih ada kegiatan Pasmur. Dan kegiatan pasar murah ini juga dilaksanakan oleh Dinas Perindak Provinsi Gorontalo, tapi itu yang ada di bidang lain, bidang perdagangan. Dan hari ini di sini ternyata ada lokasi pasar murah ya, makanya ramai banget. Jadi ini Pasmur yang bersubsidi ya, setengahnya tuh ditanggung oleh pemerintah. Oh ya, dan ini suaranya Ana silent sedikit soalnya ribut banget. Dan kegiatan Pasmur ini menjadi salah satu kegiatan andalan, semacam ikon ya, yang jadi favorit masyarakat dan tentunya selalu ditunggu-tunggu. Oh ya, dan ini tim Pasmur yang ada di bidang perdagangan sementara bertugas ya. Opi, udah. Halo Kak Yuyun, kita jual tas. Sampai tugas kita mencari juga kita jualan tas guys. 5.002 Ibu. Kepada Ibu Natalia Akase. Ibu Natalia Akase ditunggu di. Oke, dan kita lanjut ya. Tanjakan lagi. Sana. Buka TP. Oke, dan ini kita sedang mengisi data. Di pas apa ini benar? Tipas apa dengan tipas apa? Ya. Tipas apa? Servan Bantalon. Servan Bantal. Oh ya teman-teman, tadi udah nggak nge-review lagi ya, soalnya baterai Ana udah lowbat dan tiba-tiba handphonenya mati. Pokoknya buat semua teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak, doa terbaik untuk kalian. Dan sampai ketemu dengan video-video berikutnya. Bye.